Selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan kakak ya. Mungkin namanya juga masih sama. Ya, alhamdulillah belum berubah ya. Hari ini atau kali ini kakak hadir ya. Tapi kita nggak bahas tentang kimia ya. Tapi kita akan bahas tentang fisika ya. Nanti ada beberapa soal yang kakak bahas. Tentunya mungkin akan bermanfaat untuk Anda persiapan UTS fisika ya. Karena hari ini kita akan bahas tentang fisika ya. Baik, jadi kita hari ini akan bahas tentang fisika ya yang berkaitan dengan mesin Carnot. Jadi mesin Carnot ini pasti berkaitan dengan proses ada 4 ya biasanya kan. Kalau kita perhatikan ada isokorik, kemudian ada adiabatik, kemudian isotermik, dan satu lagi adalah isobarik ya. Jadi berkaitan dengan itu. Nah, kalau misalkan kalian dihadapkan soal seperti ini, nah ini jangan bingung dulu. Ini kan soal pernyataannya. Kan kalau 1, 2, 3 bisa benar, kemudian 1, 3, atau 2, 4, atau 4 saja, atau semuanya benar. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, memang ini butuh strategi dan juga butuh pemikiran yang matang ya. Karena kita bukan memilih satu di antara mereka ya, tapi harus membuat atau memilih statement-statement yang kira-kira berhubungan dengan soal ini. Pertama, kakak selalu bilang ke kalian, ya ini yang kakak dapatkan dulu bahwa untuk memahami mesin Carnot itu kita butuh strategi ya. Kalau kakak dulu ngerjakannya seperti ini ya. Nah, kita gambar seperti ini dulu. Nah, di sini itulah yang masuk input ya. Jadi kalau yang namanya masuk itu atau input itulah yang tinggi. Apapunnya tinggi. Ya, apapun itu, apakah dia berupa T, ini artinya suhu, atau berupa kalor. Dia selalu yang tinggi. Kemudian, yang di sini adalah yang output ini yang rendah. Ya. Jadi yang rendah ini bisa apapun aja. Bisa dia T atau juga bisa kalor. Nah, Kak, yang di sini itu apa yang cabang ini? Cabang ini merupakan W atau usaha. Ya. Jadi maksudnya kalau kamu melakukan sesuatu, ya kalor dimasukkan ke dalam sistem Carnot, itu suhunya dia akan turun karena apa? Nantinya ada usaha yang dilakukan. Jadi kalau kalor yang di sini, kalor yang masuk itu sebanding dengan usaha dijumlahkan dengan kalor yang keluar. Itu hubungannya begitu. Jadi nanti ada hubungan ya, Q yang tinggi itu sama dengan apa? W ditambah dengan Q yang rendah. Ini hubungannya. Nah, nanti ada juga kalau mencari efisiensi ya, seperti ini ya. Efisiensi itu bisa dari W per Q yang tinggi dikali 100%. Bisa juga ini kalau dari kalor ya, atau dari joule-nya. Kalau dari suhu, ya itu bisa juga kita mengambil dari suhu. Ya, nanti efisiensi dari suhu itu ya sama dengan apa? 1 dikurang T rendah per T tinggi tutup kurung dikali 100%. Nah, kita bisa gunakan persamaan-persamaan ini dengan perhatikan gambar ini. Pertama nih, mesin Carnot ini mempunyai efisiensi ada 3/5 dengan tendon suhu rendah, berarti yang di bawah 400 Kelvin. Jika satu siklus kalor yang dibuang ya pada tendon suhu kalornya, jadi dia diketahui suhu rendahnya yang di bawah ini ya, berarti diketahui suhunya adalah 400 Kelvin, kemudian kalornya adalah 300 Joule. 3000 Joule, 3000. Ya, 3000 Joule. Jadi ketahui. Nah, artinya apa? Kita nggak diketahui W-nya atau usahanya dan juga nggak diketahui kalor serta suhu yang tinggi. Artinya kita gunakan persamaan ini untuk bisa menjawab yang di sini. Ya. Sekarang perhatikan. Tendon suhu tingginya bersuhu 1000 Kelvin. Kita ingat hubungan dulu kalau kalian pernah masih ingat ya. Kan pernah ya ada hubungan apa? Kalau apa? Kalau Q itu sebanding dengan suhu kan? Ya nggak, kita pernah ingat dulu bahwa Q itu sebanding dengan suhu.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan sekarang diketahui nih, ya kan, pada saat Q-nya 1 gitu kan, nanti artinya apa? Pada saat Q-nya 1 ya sama dengan T-nya 1. Apa namanya? Kalau misalkan Q-nya 2 sama dengan T-nya 2. Nah, itu nanti dipakai hubungan ini. Nah, tapi sebelum ke sana, kita harus mengetahui dulu apa sih makna efisiensi 3/5 itu. Ya, artinya apa? Kalau misalkan kita ambil yang menggunakan kalor ini, ya, artinya apa? Efisiensi tadi, ya. Bentar, kakak hapus dulu yang di sini. Arti nanti efisiensi ya, yang ini kalau kita tarik ke sini, berarti nanti 3/5, ya kan? Itu sama dengan apa? W per QT kan? Dikali 100% kan gitu. Ya kan begitu ya. Jadi 3/5 W per Q, ya, itu dikali dengan 100%. Nah, artinya apa? Di sini kalau kita perhatikan, ini kan 100%, artinya 100% itu bisa saling habis kan? Ini dengan ini kan habis. Nah, sekarang artinya apa? Perbandingan, ya ini kan dia perbandingan ya, perbandingan antara W dengan Q tinggi, berarti di sini 5 nih. Ini 5, kemudian W-nya di sini adalah 3. Nah, tadi kan masih ingat ya, bahwa kalau Q tinggi itu sama dengan W ditambah QR. Artinya apa? Di sini ada 2 nih. Kenapa? Karena nanti 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan di sini. Kalau tandon suhu tinggi bersuhu 1000 Kelvin. Ya. Kalau kita mau menjawab yang sini, perhatikan yang di sini nih. Yang di bawah ini, ya, tadi yang di bawah ini, ya, yang di bawah ini kan 2 ya, yang di sini angkanya 2, kemudian yang di atas adalah angkanya 5. Artinya perbandingan suhunya, ya, perbandingan suhunya ini. Perbandingan suhu kalor yang diserap, ya, kalor yang dibuang dengan kalor yang diserap adalah 2/5. Ini betul, ya, pernyataan yang inilah betul. Kenapa betul? Perhatikan di sini. Perbandingannya di sini 2. Yang masuknya adalah 5. Jadi betul ya, itu betul. Jadi pernyataan yang nomor 2 adalah betul. Nah, sekarang kita akan mencoba ya menghitung berapakah tinggi suhu pada saat input ini, pada saat masuk. Nah, ini artinya apa? Kita pakai hubungan perbandingan, ya. Perbandingannya adalah, apa, coba ganti warna ya. Nah, perbandingannya adalah, jadi nanti gini, ketika 2, ya, nggak jelas ya, kita akan ganti hitam aja. Nah, ketika 2, ya, ketika 2 dia adalah 400. Nah, ketika 5 dia sama dengan X. Maka X-nya berapa? Kan gitu ya. Maka pasti kalian dapat X-nya itu sama dengan 5 kali 4 kan 20, artinya 2000. 2000 dibagi 2 adalah 1000 Kelvin. Jadi, betul yang ini adalah 1000 Kelvin masuknya. Nah, sekarang kerja yang dihasilkan mesin setiap siklusnya adalah 4500. Nah, kalau kita mau menentukan apakah kerjanya 4500, ya kita bisa menggunakan perbandingan ini. Pakai perbandingan lagi. Jadi perbandingan ini bisa kalian gunakan untuk menghitung suhu, bisa juga kalian gunakan untuk menghitung berapa usahanya. Misalkan kerja yang dihasilkan, berarti W-nya ya, itu adalah 4500. Kita tahu bahwa yang di bawah ini, kalor suhu rendahnya adalah 3000. Jadi pakai ini nih, perbandingan. Artinya apa? Ketika 2, dia 3000. Sekarang ketika 3, dia berapa? Ini sama dengan X kan? Berarti X itu sama dengan apa? 3 kali 3, 9000. 3 kali 3 kan 9. Berarti 9000 dibagi 2. Berarti 4500. Artinya di sini 4500. Nih W-nya. Ya. Ini suhu masuknya 1000 Kelvin, keluarnya 400 ya, yang di sini 400.
Kelvin. Kemudian di sini adalah usahanya 4.500 Joule. Tadi di sini yang keluar adalah 3.000 Joule. Nah, sekarang berapa yang masuk? Pakai ini nih. Q tinggi sama dengan W ditambah Q R. Jadi W-nya 4.500 kalian tambahkan dengan 3.000 pasti jadinya apa? 7.500. Betul ya? Berarti kerja yang dihasilkan 4.500 betul. Kemudian kalor yang diserap mesin ini tiap siklusnya adalah 7.500 betul. Jadi jawabannya adalah benar semuanya. Ya. Oke, semoga bermanfaat soal yang ini ya. Jadi begitu, analisanya begitu ya. Jadi jangan bingung dulu. Maka ini kok 3/5 nggak ada persennya. Nah, kadangkala kebanyakan di antara kita itu suram atau ketika melihat angka 3/5 gitu. Jadi nggak memaknai 3/5 ini apa sih maksudnya gitu. Nah, kita dengan angka 3/5 ini sudah suram duluan gitu. Kita belum mau mencari udah suram duluan. Nah, ini jadi masalah. Jadi sebetulnya kebanyakan dari kita baik di fisika atau kimia itu bukan lemah di fisika atau kimianya ya, tapi kita kadang-kala lemah di hitungan matematikanya. Memaknai 3/5 itu apa maksudnya? Memaknai misalkan 62,3% itu apa maknanya? Nah, ini yang penting. Sama seperti kemarin kakak sampaikan, konsep molar, molal, itu harus kalian pahami apa sih yang dikatakan dengan molal, sehingga ketika kalian diketahui 3/5 molal itu maksudnya apa, gitu kalian harus sudah nangkep gitu ya. Jadi harus dipahami gitu. Dan fisika itu kuncinya, fisika kimia itu harus latihan soal ya. Nggak bisa kalian cuma baca aja. Kakak yakin nggak paham, harus latihan soal ya. Investkan waktu ya mungkin 1-2 jam per hari untuk latihan soal. Ya, itu akan sangat membantu. Oke, kemudian soal yang kedua adalah suatu mesin Carnot ya. Suatu mesin Carnot mempunyai efisiensi sama. Tadi kakak selalu bilang buat seperti ini sangat memudahkan kalian. Nah, cuma di sini ketahui adalah efisiensi 62,5%. Nah, ini yang penting kakak bilang. Kalau misalkan cuma diketahui 62,5%, kalian harus bisa mikir nih. Tadi kan bisa pakai persamaannya ya. Tadi masih ingat mungkin persamaannya efisiensi itu sama dengan apa? W per Q tinggi dikali 100%. Jadi kalian harus bisa memaknai ini. Nah, artinya apa? Kalau kita tarik di sini, artinya 62,5% ini itu akan sebanding dengan W per Q tinggi dikali 100%. Ini persen bisa kalian hilangkan. Ya kan? Kemudian yang di sini kan perkalian nih. Kalau kalian pindah ke samping jadi pembagian. Nah, ini kan ada koma 5 ya. Kalau misalkan komanya kakak hilangkan, maka 10-nya harus dibuat per 10 kan? Berarti 625 per. Tadi ini kakak pindah di bawah jadi 10. Kemudian di sini ada 100 tambah lagi 1000 sama dengan W per Q tinggi. Ya, artinya apa? Di sini 625 per 10 W per Q tinggi. Nah, sekarang kita harus cari ini. 625 kita sederhanakan dan 1000 juga kita sederhanakan. Jadi berapa gitu ya. Nah, ini nanti kita tarik ke bawahnya untuk mencari perbandingan W dengan Q tinggi. Nah, ingat 625 ya, 625 itu 625 kalau misalkan kita bagi 125 itu sama dengan 5. Ya, jadi 60 ini yang atas ini kita bagi bukan yang atas, keduanya ini kita bagi dengan 125. Maka yang di atas akan dapat 5. Yang 1000 ini ya, yang 1000 kalau misalkan kita bagi 125 dia dapat 8. Ya, jadi 8. Sehingga kita dapat perbandingan apa? W atau usaha berbanding dengan Q tinggi adalah 5/8. Sehingga apa? Usaha dan kalor masuk itu berarti Q tinggi adalah 5/8. Itu betul. Nah, tadi kan masih ingat ya bahwa di sini tuh Q tinggi ya, kemudian suhu tinggi. Yang di sini adalah Q rendah, kemudian juga suhu rendah. Di sini adalah W. Tadi kita masih ingat bahwa Q rendah ditambah dengan W sama dengan Q tinggi.
Artinya apa? Ini kan Q tinggi itu ya sama dengan W ditambah Q rendah. Nah, kita mau mencari Q rendahnya nih. Berarti Q rendahnya sama dengan apa? Q tinggi dikurang dengan W. Q tingginya berapa tuh? 8 dikurang sama 5. Berarti 3. Artinya apa ya? Q rendahnya 3. Jadi Q tingginya ya ini adalah 8, kemudian di sini 3 dan di sini 5. Oke, Kak ganti deh warnanya nih. 8, 3 dan 5. Ini perbandingannya. Ya. Sehingga apa? Perbandingan usaha dengan kalor keluar, usaha itu kan 5 nih. Dengan kalor keluarnya berapa? Atau kalor rendahnya? Ini masuk, ini kan keluar. 3. Ini betul, berarti 5/3. Ya. Nah, suhu kalor masuk ya dibanding suhu kalor keluar. Nah, kalor masuknya ya, suhunya itu kan perbandingannya 8 dibandingkan dengan keluar. Betul 8 banding 3, ini betul. Nah, tapi yang di sini perbandingan kalor keluarnya 3 dengan kalor masuknya adalah berapa itu? Jadi perbandingan kalor keluar dengan kalor masuk adalah 3/8 juga benar. Ya, jadi jawabannya adalah benar semua. Ya kan? Kan kalor masuknya 8, kalor keluarnya adalah 3, berarti 8/3. Ini kalor keluar dengan kalor masuk. Ya kan? Kalor keluarnya adalah 3, kemudian kalor masuknya adalah 8. Jadi jawabannya adalah benar semua. Begitu ya. Jadi kurang lebih begini cara menganalisa soal-soal yang berkaitan dengan ini lebih tepatnya itu termodinamika yang membahas tentang mesin Carnot ya. Kalau misalkan besok keluar soal seperti ini, kurang lebih kalian insya Allah bisa menyelesaikannya. Kemudian rumus yang lain yang bisa digunakan untuk mencari efisiensi ya itu sama dengan apa? Efisiensi sama dengan 1 dikurang suhu rendah per suhu tinggi dikali dengan 100%. Ini bisa kalian gunakan. Ya. Jadi dari sini kalian bisa mengotak-atik secara matematikanya. Jadi matematikanya harus jalan. Ya, jangan jalan di tempat ya. Maksudnya jalan itu artinya bisa menyelesaikan soal-soal ya. Gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Semoga yang kakak sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.